Patrick Kluivert langsung bertemu Pascal Struijk di Oxford menjelang laga tim merah putih kontra timnas Cina dan juga Jepang. Alex Pastor langsung turun memantau Emil Audero menjelang laga debutnya bersama skuad Garuda di laga lanjutan putaran ketiga. Jadwal TC timnas langsung diumumkan menjelang persiapan tim merah putih melawan timnas Cina dan juga Jepang pada Juni mendatang. Benarkah Elkan Bagot dipastikan turut bergabung membela tim merah putih kontra timnas Cina setelah pulih total dari cederanya? Ramai soal dipecatnya wasit Alkaf sebagai wasit Piala Dunia Klub 2025 yang akan digelar di Amerika Serikat. Gerard Van Boeck disambut Stadion Delta Sidoarjo untuk laga debutnya bersama timnas Indonesia U23 di Piala AFF. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kini memberikan konfirmasi soal dua pemain tim merah putih yang dipanggil oleh ASEAN All-Star untuk menghadapi Manchester United, di mana dua pemain itu adalah Asnawi Mangko Alam dan juga Muhammad Ferrari. Keduanya akan membela ASEAN All-Star melawan MU pada 28 Mei 2025. Namun Erick Thohir menyerahkan pemanggilan tersebut kepada pelatih timnas Indonesia, yaitu Patrick Kluivert. Pasalnya di waktu yang hampir bersamaan skuad tim merah putih akan mengadakan training center di Bali, di mana TC tersebut untuk persiapan menjamu timnas Cina pada 5 Juni 2025. 5 hari kemudian skuad Garuda akan melawan timnas Jepang sebagai laga pemungkasnya. Ya, surat dari AFF sudah diterima oleh Pak Sekjen PSSI. Pak Sekjen sudah laporan ke saya. Itu ada Ferrari dan Asnawi, ujar Erick Thohir. Nah, tentu kita akan sampaikan nanti ke Coach Patrick apakah mereka bertabrakan dengan jadwal daripada training camp yang akan di Bali, jelas Erick Thohir. Ya, Erick Thohir pun juga mengindikasikan bahwa timnas Indonesia akan melangsungkan TC di Bali tidak jauh dari tanggal uji coba ASEAN All-Star kontra Manchester United. Itu artinya TC tim merah putih bisa dimulai pada akhir Mei 2025 ini. Dan kalau nanti tentu ya kembali ke tim pelatihan membuka, ya kita dari PSSI tentu pendukung, kan ini program AFF begitu, jadi kasih waktu saja, imbuh Erick Thohir. Ya, pernyataan Erick Thohir ini bisa menjadi pertanda bahwa Asnawi akan kembali ke timnas Indonesia, di mana ia sebelumnya tidak dilirik oleh Patrick Kluivert di saat melawan timnas Australia dan juga Bahrain pada bulan Maret kemarin. Pemain timnas Indonesia yaitu Elkan Bagot yang kini fokus bermain di klubnya kini dinyatakan telah sembuh total. Ya, Elkan Bagot sempat dicadangkan dalam beberapa laga terakhir di Liga 3 Inggris, namun baru-baru ini ia terpantau bermain penuh di saat pertandingan klubnya. Performa Elkan Bagot pun di laga itu mampu memberikan yang terbaik bagi klubnya, di mana Elkan Bagot sukses memberikan 14 clearance, 61 sentuhan dan 76% akurasi umpan. Pemain timnas Indonesia tersebut pun diketahui sudah sangat dirindukan di tanah air untuk membela skuad Garuda, di mana di setiap menjelang laga tim merah putih namanya selalu menjadi perbincangan hangat, di mana beberapa penggemar menginginkannya kembali membela tim merah putih seperti dahulu sebelum menolak panggilan PSSI berkali-kali. Yang terakhir bahkan Patrick Kluivert memasukkannya ke dalam daftar panggilan di saat melawan timnas Australia, akan tetapi ia menolaknya. Adapun alasannya Elkan Bagot saat itu lantaran kondisinya yang kurang fit dan ingin fokus mengumpulkan menit bermain bersama klubnya, di mana ia disebut tengah membayar ketertinggalan di klub tersebut setelah sempat libur panjang akibat cedera yang ia alami. Namun kabar baiknya saat ini kondisinya telah pulih dari cederanya, terlebih lagi kontraknya dengan Blackpool berakhir pertengahan bulan Mei ini. Dengan demikian, itu artinya besar kemungkinan Elkan Bagot akan dapat membela tim merah putih di laga melawan timnas Cina. Ya, dalam hal ini semoga saja sang pemain bisa terus pulih dari cederanya. Selain itu semoga saja ia langsung bisa kembali bergabung dengan skuad Garuda di setiap pertandingan internasionalnya. Patrick Kluivert kini terpantau menyaksikan laga Oxford United kontra Leeds United yang merupakan laga lanjutan pekan ke-43 di Liga 2 Inggris. Di story akun Instagramnya, Patrick Kluivert membagikan momen foto bareng dengan pemain timnas Indonesia yaitu Marcelino Ferdinand. Tidak sendirian, Patrick Kluivert ditemani oleh penasihat teknik PSSI yaitu Jordi Cruyff dan juga asisten pelatih tim merah putih yaitu Denny Lanzard. Sebelumnya selintas tidak ada yang aneh dengan unggahan tersebut. Namun ketika pertandingan berlangsung, juru kamera menyoroti tribun stadion, di mana di sana terlihat Patrick Kluivert duduk di tribun bagian atas bersama Denny Lanzard dan juga Jordi Cruyff. Sementara persis di depan mereka bertiga ada Pascal Struijk.
Bisa dikatakan Patrick Kluivert dan Pascal Struijk duduk bareng di tribun Kassam stadion tersebut. Pertanyaannya, apakah ini pertanda bahwa Pascal Struijk akan menjalani proses untuk menjadi WNI dalam waktu dekat untuk memperkuat tim merah putih? Ya, dalam hal ini tentu ini menarik kita nantikan. Ya, dalam laga itu Pascal Struijk memang absen di laga tersebut karena mengalami cedera. Menurut laporan SKY Sport, Pascal Struijk absen karena mengalami cedera kaki dan diperkirakan baru pulih di akhir musim ini. Karena itu, hal uniknya pemain yang mengalami cedera tetap ikut bersama rombongan timnya. Kenapa disebut unik? Ya, karena Pascal Struijk menyaksikan laga tandang bukan kandang. Ya, Pascal Struijk bisa dibilang kepingan puzzle terakhir bagi lini pertahanan timnas Indonesia nantinya, di mana dalam pola 3-4-3 racikan Patrick Kluivert di timnas Indonesia belum benar-benar memiliki pemain matang di posisi bek tengah sebelah kiri. Ya, benar saja, di mana saat ini hanya ada Justin Hubner, namun ia masih terlalu muda untuk menjadi andalan di skuad Garuda. Karena itu, tenaga Pascal Struijk sangat berharga bagi timnas Indonesia. Ya, perlu diketahui bahwa Pascal Struijk tidak hanya kuat dalam bertahan, namun dia juga dapat diandalkan untuk membantu serangan, di mana bersama klubnya ia juga turut tampil tajam. Dari 35 pertandingan di Liga 2 Inggris di musim ini, Pascal Struijk sudah mengemas 5 gol. Jadi pertanyaannya, apakah Pascal Struijk bisa menjadi pemain keturunan selanjutnya yang akan diproses menjadi WNI? Ya, sekali lagi ini tentu menarik kita nantikan. Tim kepelatihan timnas Indonesia kini memantau kiprah Emil Audero menjelang laga debutnya bersama skuad Garuda pada 5 Juni mendatang. Ambisi tim Merah Putih untuk lolos ke Piala Dunia 2026 akan berlanjut dengan menghadapi timnas Cina di Stadion GBK, di mana skuad Garuda harus bisa mengambil poin penuh di laga tersebut agar bisa memastikan tempat setidaknya di putaran keempat kualifikasi. Menurut informasi yang diterima oleh Kompas.com, asisten pelatih timnas Indonesia yaitu Alex Pastor dan juga pelatih kiper skuad Garuda tengah berada di Italia, di mana mereka mendatangi markas Palermo untuk memantau aksi Emil Audero yang akan membela klubnya di Serie B Italia. Kedua asisten tersebut memantau kemajuan Emil Audero yang selalu menjadi andalan untuk menjaga gawang Palermo. Akumulasi kartu kuning yang diterima oleh Martin Paes membuatnya akan absen di saat tim Merah Putih melawan timnas Cina. Jika terbebas dari cedera, maka Emil Audero kemungkinan besar dipercaya untuk menjadi pengganti Martin Paes. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kini memastikan bahwa Stadion Delta Sidoarjo, Jawa Timur akan menjadi tuan rumah Piala AFF U23 2025, di mana turnamen tersebut dijadwalkan akan berlangsung pada 15 sampai 31 Juli 2025. Dalam hal ini, Erick Thohir menyampaikan bahwa pemilihan stadion tersebut bukan tanpa alasan. Selain baru selesai direnovasi, namun stadion tersebut juga telah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Prabowo Subianto. AFF U23 jadi di Sidoarjo. Kebetulan, kenapa kita pilih Sidoarjo? Satu, karena stadionnya baru saja direnovasi dan juga sudah dibuka langsung oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, kata Erick Thohir. Ya, Erick Thohir pun menambahkan bahwa PSSI berkomitmen untuk mendistribusikan pertandingan tim nasional ke berbagai daerah. Kami ingin stadion-stadion di berbagai kota ataupun provinsi juga bisa aktif dan dipakai untuk pertandingan internasional. Jadi tidak hanya di satu tempat saja, jelas Erick Thohir. Ya, Piala AFF U23 2025 akan menjadi ajang pertama bagi Gerard Verbeek sebagai pelatih kepala di timnas Indonesia U23, di mana turnamen ini sekaligus menjadi bagian dari persiapan skuad menuju kualifikasi Piala Asia U23. Nama wasit Ahmed Alkaf kini kembali ramai dibahas di media sosial. Ya, Ahmed Alkaf yang awalnya masuk ke dalam daftar wasit asal Asia di Piala Dunia Klub 2025 kini tiba-tiba dikeluarkan dari rombongan, di mana wasit asal Oman itu dikeluarkan dari daftar wasit di Piala Dunia Klub 2025 bersama beberapa para asisten pengadil asal Oman. Alhasil hanya ada 3 wasit dari Asia yang akan bertugas sebagai wasit utama di Piala Dunia Klub 2025 nantinya yang akan berlangsung di Amerika Serikat. Federasi Sepak Bola Oman mengecam keras dikeluarkannya tim wasit internasional Oman yang dipimpin oleh wasit Ahmed Alkaf dari daftar wasit untuk Piala Dunia Klub FIFA. Federasi menegaskan kembali dukungan penuhnya kepada tim wasit asal Oman dalam mencapai hak mereka yang sah untuk berpartisipasi dalam turnamen besar FIFA, terutama Piala Dunia 2026, tulis pernyataan resmi OFA. Ya, sebelumnya pada Kamis 10 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat, sosok Ahmed Alkaf menjadi perhatian warganet Indonesia, di mana ia beberapa kali mengeluarkan keputusan yang merugikan tim Merah Putih di saat tandang ke markas timnas Bahrain di laga lanjutan putaran ketiga. Hal itu puncaknya
terjadi di saat masa injury time, di mana wasit tersebut memberikan tambahan waktu 6 menit dalam laga yang tengah dipimpin oleh tim Merah Putih dengan skor 2-1. Namun ketika pertandingan memasuki menit ke-90 plus 6, wasit tersebut tidak meniup peluit panjang. Alhasil timnas Indonesia kemasukan gol di menit ke-90 plus 9 atau lebih dari 3 menit yang ditentukan. Karena itu skor pun berubah menjadi 2-2 dan bertahan hingga laga selesai. Selesai pertandingan itu, PSSI pun melakukan protes kepada AFC perihal kepemimpinan Ahmed Alkaf. Namun AFC tidak menggubris protes tersebut. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.